Pagi itu jalanan belum sepenuhnya ramai, tapi di depan SPBU pemandangan sudah seperti adegan darurat yang tak pernah diumumkan. Warga Malaysia datang berbondong-bondong bukan hanya dengan kendaraan tetapi juga membawa jerigen di tangan. Ada yang satu, ada yang tiga, bahkan ada yang memenuhi bagasi mobil mereka dengan wadah tambahan. Semua bergerak cepat seolah waktu sedang mengejar mereka. Antrian mengular panjang, mesin kendaraan tetap menyala, wajah-wajah tegang, saling menatap tanpa banyak bicara. Tidak ada yang ingin tertinggal, tidak ada yang mau kehabisan. Di papan harga, angka itu berdiri diam, tapi efeknya bergerak liar. Dalam hitungan jam, SPBU berubah dari tempat biasa menjadi garis depan kepanikan massal. Bayangkan, awal April 2026 berubah menjadi momen yang tidak pernah dibayangkan banyak warga Malaysia. Negara yang selama ini dikenal stabil tiba-tiba masuk ke fase penuh ketegangan. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena suatu hal yang terlihat sederhana, angka di papan harga BBM. Ketika pemerintah mengumumkan kebijakan energi terbaru, situasi langsung berubah drastis. Harga diesel yang sebelumnya berada di sekitaran RM2 per liter menjadi RM5 per liter. Angka itu menyebar cepat di media sosial, memicu gelombang kepanikan yang terasa nyata di lapangan. Di berbagai kota, antrean kendaraan mengular panjang di SPBU. Jalanan macet bukan karena jam kerja, tapi karena orang-orang berlomba mengisi bahan bakar sebelum semuanya terasa lebih mahal. Ada yang membawa jerigen tambahan, ada yang mengisi penuh tanpa pikir panjang. Ini bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal bertahan. Dalam hitungan hari, suasana berubah dari tenang menjadi tegang, dan di balik semua itu, satu pertanyaan mulai muncul. Apakah ini krisis nyata atau hanya kepanikan yang dibesar-besarkan saja? Masalahnya tidak berhenti di SPBU. Kenaikan harga bahan bakar selalu punya efek berantai, dan kali ini dampaknya terasa cepat. Logistik adalah tulang punggung distribusi. Truk pengangkut barang, kendaraan distribusi pangan, hingga rantai pasok industri sangat bergantung pada diesel ini. Ketika harga bahan bakar naik, biaya operasional ikut terdorong naik tanpa kompensasi. Setiap kilometer perjalanan sekarang itu membawa beban tambahan, dan seperti biasa, beban itu tidak berhenti di perusahaan saja. Ia bergerak ke pedagang, lalu ke konsumen. Di pasar, perubahan mulai terasa. Harga telur, minyak goreng, susu, tepung, hingga ikan segar perlahan naik. Bukan karena barang langka, tapi karena ongkos kirim yang tidak lagi murah. Jadi bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, ini jadi tekanan ganda. Pendapatan tidak berubah, tapi pengeluaran terus naik. Tabungan yang dulu bisa disisihkan mulai terpakai untuk kebutuhan harian. Inilah titik di mana krisis energi itu berubah menjadi krisis hidup sehari-hari. Bukan teori ekonomi, tapi realita di dapur-dapur masyarakat. Media sosial menjadi cermin yang jujur meskipun sering berisik. Dan di Malaysia, cermin itu sedang menunjukkan perubahan besar. Beberapa waktu lalu, ruang digital dipenuhi rasa percaya diri. Kenaikan harga BBM di negara lain sering dijadikan bahan komentar, bahkan candaan. Ada keyakinan bahwa sistem mereka lebih kuat, lebih stabil, lebih aman begitu. Namun, situasi sekarang membalik semuanya. Harga diesel yang melonjak membuat nada percakapan berubah drastis. Tidak lagi ada sindiran keluar, yang muncul justru keluhan, kebingungan, dan pertanyaan tentang kebijakan dalam negeri. Banyak yang mulai menghitung ulang pengeluaran. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele sekarang jadi bahan pertimbangan serius. Jadi fenomena ini sering disebut sebagai karma ekonomi oleh netizen sendiri ya. Ada ironi yang sulit dihindari ketika kondisi yang dulu ditertawakan kini harus dihadapi langsung. Dari luar terlihat seperti perubahan opini, tapi sebenarnya ini adalah perubahan kesadaran. Jika ditarik lebih dalam, masalah ini tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Ada faktor global yang perannya jauh lebih besar daripada itu semua, yakni ketegangan di Timur Tengah.
terutama yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, menciptakan tekanan besar pada pasar energi global. Salah satu titik paling krusialnya adalah Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sekitar 20% distribusi minyak global. Ketika jalur ini terganggu, pasar tidak menunggu, harga langsung bereaksi. Namun yang sering dilupakan, kenaikan harga tidak selalu karena kekurangan minyak, justru lebih sering dipicu oleh ketakutan, spekulasi, dan ketidakpastian. Pasar energi adalah sistem yang sensitif, sedikit resiko politik bisa berubah menjadi lonjakan harga yang signifikan. Jadi bagi negara yang sangat terhubung dengan pasar global, dampaknya terasa cepat, Malaysia termasuk di dalamnya. Selama kondisi stabil, sistem ini terlihat efisien, tetapi ketika terjadi gangguan sedikit saja, efeknya langsung terasa ke dalam negeri tanpa banyak perlindungan. Di tengah semua kekacauan ini, satu hal penting perlu dipahami, tidak semua yang viral itu akurat. Narasi tentang harga diesel yang melonjak ekstrim memang menarik perhatian, tapi perlu dilihat dengan kritis. Lonjakan sebesar itu dalam waktu sangat singkat biasanya tidak terjadi tanpa konteks tambahan. Kemungkinan besar angka tersebut berasal dari yang pertama, yaitu simulasi harga tanpa subsidi, kemudian harga sektor industri, atau interpretasi yang dilebih-lebihkan. Namun bukan berarti masalahnya tidak nyata ya. Faktanya tekanan harga energi global itu memang terjadi. Kemudian kebijakan pengurangan subsidi memang dijalankan di sana dan masyarakat memang merasakan dampaknya, itu realitanya. Artinya krisis ini nyata, tapi cara penyampaiannya seringkali dibesar-besarkan. Kesimpulan paling jujur ada di tengah. Ini bukan sekadar kepanikan tanpa alasan, tapi juga bukan kehancuran total seperti yang digambarkan. Ini adalah uji ketahanan ekonomi di tengah tekanan global. Dan pelajaran terbesarnya sangat sederhana. Stabilitas itu rapuh. Begitu fondasi energi terguncang, efeknya bisa terasa sampai ke kehidupan paling dasar. Pada akhirnya yang paling cepat merasakan dampak bukan pasar, bukan pemerintah, tetapi masyarakat biasa yang harus menyesuaikan hidup mereka setiap hari karena itu semua.